kami membuka program di awal, kemudian nanti ada seleksi untuk masuk program tersebut. Itu kalau akselerasi. Kalau layanan cepat itu kami akan melihat dulu dalam satu semester ini, adakah siswa-siswa yang punya potensi belajar cepat. Kalau ada, baru kami layani dulu. Kalau tidak ada, berarti tidak ada layanan cepat. Harapan dari kami di semester ini, di tahun ini, tetap ada yang melanjutkan layanan cepat sebagaimana yang sudah ada 3 tahun berturut-turut. Seperti sekarang ada 23 siswa itu. Nah, itu harapan dari kami biar kita sepemahaman dari awal. Nah, jadi kalau tadi ada perkataan kelas cepat, mungkin disebut dengan layanan cepat. Nah, bagaimana proses munculnya layanan cepat? Pertama, dalam semester 1 itu kami akan melihat kompetensi dari semua siswa kelas 7. Karena kelas 7 itu sekarang 7A sampai 7E, walaupun sudah dikelompokkan A, B, C, D sampai E, tapi setiap kelasnya masih bentuknya kelas heterogen. Jadi di situ ada yang cepatnya, ada yang mungkin standarnya. Maka kami setelah itu melihat dalam satu semester, kemudian yang kedua kami akan melihat standarisasi cepatnya seperti apa. Standarisasinya ada 3 yang menjadi ukuran. Pertama, nilai internal. Nilai internal itu berarti nilai formatif, nilai sumatif, kemudian nilai-nilai akhir semester. Itu yang pertama. Jadi akan kami lihat ini potensi cepat atau tidak. Itu yang internal. Internal yang kedua, kami akan melihat dari kemampuan cara menghafal. Bukan jumlah hafalan semata-mata lagi, tapi cara menghafal. Karena ada yang bawaan jumlah hafalnya misalnya banyak, tetapi ketika kemampuan menghafalnya tidak terlampau cepat. Nah, kenapa dari aspek tahfiz kita ambil itu secara internal dari kami. Jadi satu, nilai harian tadi formatif sumatif kemudian semester. Kemudian yang kedua masih internal kami tentang tahfiznya. Yang ketiga masih internal kami rekomendasi pembimbing akademik dan guru. PA itu wali kelas ya kalau dulu gitu. Jadi direkomendasi tidak oleh PA-nya, oleh BK-nya, kemudian nanti ke eksternal oleh orang tua. Nah, ini yang internalnya. Kemudian indikator eksternalnya bagaimana? Mengetahui kompetensi atau kemampuannya nanti belajar cepat. Untuk melihat dari eksternal, kami juga ada 3. Pertama, kami akan melihat dari ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu, ANBK. ANBK apa? ALN maksud kami, ALN ya, Asesmen Literasi Numerasi yang diadakan oleh Kabupaten Sleman. Jadi nilai ALN itu kami lihat. Nah, kompetensinya di mana? Itu kan memang ada 3 nih. Ada literasi, baca, bahasa Indonesia, kemudian ada literasi sains sama numerasi. Itu ALN. Jadi eksternal yang pertama ALN. Eksternal yang kedua dilihat dari psikotes ya. Psikotes. Jadi psikotes seperti apa? Nanti rekomendasinya, oh ini kemandirian belajar seperti apa? Kecakapan sosial seperti apa? Kompetensi dari aspek intelijensi seperti apa? Nah, itu yang eksternal yang kedua. Nah, eksternal yang ketiga adalah orang tua, bapak ibu semuanya. Jadi nanti ketika sudah kami input ke data, oh ini misalnya ada 30 nih, ada 30 di tahun ajaran ini calon siswa yang akan mengikuti layanan cepat. Tetapi kalau misalnya bapak ibu berkomunikasi dengan kami, misalnya begini, kami tidak berminat, kami tidak setuju kalau anak saya pelayanannya layanan cepat. Karena beberapa pengalaman 3 bulan terakhir, minimal ada 2 alasan ketika bapak ibu tidak setuju dengan layanan cepat. Pertama, mereka mengatakan, enggak,
anak kami kepengen tetap di MTS-nya standar 3 tahun, gitu kan? Biar menikmati masa-masa belajar atau bermain di MTS SMA. Itu satu. Ada yang kedua, ada alasannya. Ketika yang dititipkan ke kami itu ada adik sama kakak, ya kan? Kakaknya misalnya layanannya standar, adiknya terpilih layanan cepat, maka bisa jadi nanti lulusnya bareng, ya kan? Nah, maka orang tua merasa keberatan, nanti harus masuk ke misalnya SMA atau aliyahnya bersama-sama. Biasanya begitu. Nah, sehingga di semester inilah kami akan mengolah data itu, sehingga nanti setelah data terinput di kami, kemudian kami akan mengumpulkan tim layanan cepat atau dulu namanya tim SKS nih. Jadi seperti kuliah ada SKS kan, sistem kredit semester. Cuma kalau di kuliah itu kan ketika mata kuliah itu, wah ini gagal nih mata kuliah, hanya C nilainya, nanti bebaskan diulang di semester berapa saja nih. Nah kalau di kami SKS-nya atau layanan cepat seperti di rumah kami atau di madrasah atau di sekolah, maka ketika belum tuntas ya tetap dituntaskan dulu, tidak bisa masuk ke mata kuliah atau mapel berikutnya atau semester berikutnya. Nah ini beberapa gambaran tentang layanan cepat yang ada di kami. Memang ini awalnya adalah program mandatori, dari KSKK dari pusat, dan kami berawal dari 2019 ya. Itu mandatori, kemudian kemarin pun sudah ada dari KSKK yang memantau kami tentang bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana sarananya, bagaimana iklim belajarnya, itu sudah ada yang memantau dan itu berkala. Nah sehingga Bapak Ibu terima kasih kalau ada yang bertanya tentang layanan cepat. Konsekuensinya bagaimana ketika anak Bapak Ibu masuk layanan cepat? Kalau nanti di kelas 7, kelas 8 itu kan nanti layanannya berarti biaya standar gitu. Tapi kalau nanti masuk ke kelas 9 biasanya ada batasan-batasan pembiayaan yang dikurangi. Misalnya kan kalau yang kelas 9 itu misalnya les PPAD atau les ASPD. Les ASPD kita sudah mulai sejak bulan Agustus. Nah sementara kalau bulan Agustus kan layanan cepat baru di semester 4. Kemudian nanti mereka di bulan-bulan Oktober biasanya masuk ke semester 5. Nah maka dalam satu semester biasanya biaya untuk les ASPD berarti tidak penuh untuk dibayarkan untuk kelas cepat di kelas yang semester 5-nya, karena hanya mengikuti lesnya bisa separuh, maka mungkin dibagi atau dikalikan setengah. Nah konsekuensi itulah yang nanti juga untuk Bapak Ibu yang masuk ke layanan cepat akan berkomunikasi dengan pihak kami dengan kebenaran, karena ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak diikuti full oleh siswa yang layanan cepat. Nah, termasuk mungkin juga P5. Kalau standarnya kan dalam satu tahun itu kan siswa lain P5-nya dalam setahun kan dua tema. Artinya kalau 2 tema itu berarti satu semester 1 tema, semester berikutnya kemudian 1 tema. Artinya kalau yang layanan standar satu semester kan 6 bulan ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 6 bulan. Sementara kalau yang layanan cepat itu kan satu semesternya itu adalah 3 bulan. Karena begini, Bapak Ibu perlu kita pahamkan bersama-sama bahwa durasi tempuh untuk waktu pendidikan di atas 6 layanan cepat 2 tahun. Tetapi kalau jumlah semesternya sama 6 semester, bukan 4 semester. Jadi kalau semesternya sama 6 semester, tapi durasi tempuhnya 2 tahun, maka nanti polanya berarti 6 bulan, ya kan? Kemudian nanti 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah nanti terakhir baru 6 bulan, semester 6. Jadi 2 tahun sih iya, tapi jumlah semester tetap 6 semester.
Dan 6 semester itu yang 6 bulan hanya semester 1 dan semester 6. Jadi semester 2 sampai semester 5 sudah semester 2 nya dalam semester dihitung 3 bulan. Nah, sehingga nanti barangkali juga ada beberapa atau salah satu kegiatan P5 yang diintegrasikan dengan kegiatan P5 adik kelasnya atau kakak kelasnya. Dan itu hanya dalam aspek mensiasati mawon supaya program tetap yang kurikulum IKN dari pemerintah tetap berjalan. Nah, barangkali itu sebagai gambaran Bapak Ibu, kita berharap mudah-mudahan di tahun ini tetap ada yang melanjutkan layanan cepat nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada yang melanjutkan cepat, kemudian Bapak Ibu monggo dimotivasi siswanya karena kesuksesannya dari ibu-ibu, ibu bapak dan putra-putranya. Ada yang orang tuanya berminat tapi anaknya tidak mau walaupun sudah terjadi kalian cepat. Ada yang anaknya siap tapi orang tua tidak siap. Jadi dua-duanya tetap nanti akan kami komunikasikan karena itu adalah layanan cepat yang sifatnya alami. Oh, satu lagi Pak Ibu begini. Kalau akselerasi misalnya masuk di input data 30 anak. Nanti sampai akhir semester 6 diharapkan dan pasti 30 anak itu lulus juga. Tetapi kalau layanan cepat kami itu sifatnya alamiah. Jadi misalnya nanti di semester 2 ada yang terjaring dengan layanan cepat 30 orang, 30 anak, 30 siswa. Dievaluasi di akhir semester 2 ternyata 3 orang tidak masuk normatif kompetensinya, nanti gugurlah kembali ke kelas reguler, maka tinggal 27. Misalnya semester 3, oh ada yang gugur 1, tinggal 26, terus seperti itu. Jadi sistemnya layanannya alamiah, tidak seperti akselerasi. Maka tidak ada paksaan, semuanya dalam bentuk kesanggupan yang sifatnya sukarela. Kemudian supaya anak-anaknya juga tidak terbebani secara psikologis. Barangkali itu untuk kelas 4 Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan